Lo udah bilang sama ibu lo, Pur? Bilang apa ya? Dia bilang kalau lu mau pindah kontrakan. Masa bilang kalau lo nggak pengen diganggu sama ibu lo? Wah, belgedes lu. Nggak usah dikasih tahu pindah aja. Ya ntar malah jadi masalah. Lah orang gue mau bikin ibu gue nyaman, tenang, betah tinggal lama. Gue malah jadi masalah lu. Ya bisa aja, Pur. Bisa dari mana? Dia tahu kalau lo pindah kontrakan gara-gara mau bikin dia nyaman. Ntar dia malah pulang ke Semarang gara-gara nggak enak. Masuk nggak tuh logika gua? Enggak. Lu ngerti logika nggak sih? Cinta ini kan? Malah bercanda lagi. Ya, biar nggak stres toh. Lu ngomongnya ada-ada. Le, aduh. Bu geli Le, jangan gitu tau mijitnya Le. Gini. Masih geli Yudi. Aduh, Kenapa tau Bude? kamu mijitnya kekerasan, Dok. Aduh, maaf ya Bude. Ini loh, gara-gara Yudi Bude. Yudi kan mijitnya kegelian, bukan kekerasan. Iya, tapi Bu jadi nggak konsentrasi Le. Wes, kamu itu loh, nonton TV aja. Udah sana nonton TV. Iya, iya. Oh iya Mbah, harta gono gini itu apa ya? Kamu kok masih ingat aja Yudi? Mau, Bu geli, mau. Cak, jadi sebaiknya gimana nih? Gue kasih tahu ibu gue nggak soal gue mau pindah rumah. Ya kasih tahu lah. Nah, tapi kalau ibu gue nggak mau, piye? Ya mendingan sekarang daripada udah terlanjur pindah. Jadi harus gimana menurut lo? Ya kasih tahu aja. Ah, enggak, biarin aja. Biar ibu gue tahu belakangan, ntar begitu tahu lu pindah itu aja. Ya terus ngapain lu nanya gua kalau udah tahu jawabannya? Ceknya panas hati. Apa? Dari mana aja jam segini baru datang, hah? Mau nganter langganan no. Cip, si Pur mau pindah kontrakan. Menurut lo, Bude dikasih tahu apa jangan? Lah, mau pindah tuh Mas? Iya. Kenapa? Biar kagak digangguin sama Ranjani udah. Belgeda itu ora lo Jang. Enggak, biar ibu betah tinggal di sini lu. Biar punya kamar sendiri. Lah, Bude udah tahu? Lah, kan tadi gue bilang sama lu, dia mau pindah. Bude dikasih tahu apa enggak menurut lo gimana? Oh, ya kasih tahu lah Mas. Nanti Bude kaget kalau tiba-tiba Mas Pur sama Mbak Rinjani pindah terus dia tinggal Pur, Rinjani, Pur, Rano sopo-sopo gimana? Cipto, kagak. Yang pasti diajak lah, masa ditinggal sendirian di sono. Berarti udah tahu. Astagfirullahaladzim, belum. Ya kasih tahu lah Mas. Nanti kalau tiba-tiba Bude tahu kalau Mas Pur sama Mbak Rinjani pindah, terus tinggal-tinggal di kontrakan lama Mas Pur, Mbak Rinjani. Siapa yang tinggal siapa? Bude Murni tuh. Maksudnya gimana sih lo ngomong? Ah, kan yang pindah siapa? Lu berdua omongannya nggak mutu ya? Kasih tahu, nanti kalau tiba-tiba Bude Murni pindah, kamu pindah, terus Bude Murni nyariin tinggal. Budenya diajak, masa budenya ditinggal sendirian? Budenya diajak. Dok, jangan sambil nonton, Dok, mijitnya. Nggak kerasa. Wah, oke Bude. Nah, kurang kerasa, Dok. Oh, oke Bude. Aku yuk penasaran nih Bude iki. Ya udah, mijitnya ngebelakangin TV aja. Madep sono. Oh, oke Bude. Mbah, lihat tuh Bu nonton TV lagi. Lastri, Iya Bude, enggak kok.
Tapi bener sih kata Pak Usap. Ini kasih tahu Bude Murni, nanti takutnya kaget loh kalau Mas Pur sama Mbak Rinjani tiba-tiba pindah terus dia tinggal sendirian gitu nyariin. Udah gampang lantar aja lah itu. Ini anak masih belum ngerti juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Cipto. Mas Cipto nggak mau ke kafe? Belum disuruh sih sama Mak. Sekarang aja ke kafenya. Jadi nanti kalau udah disuruh Mak, Mas Cipto udah di kafe, ya kan? Mau numpang sekalian? Boleh, Mas. Ayo. Nggak ada. Makasih ya. Duluan ya. Masa Cipto mau ya dimodusin kayak begitu ya? Iya, dianya kagak sadar kayaknya ya. Kalau dia dimanfaatin sama si Raya buat ngojek gratis ke kafe. Tahu tuh. Menurut lu gimana? Kasih tahu nggak? Soal apa? Ini tuh, yang gue mau pindah, kasih tahu ke ibu gue nggak? Bodoh. Assalamualaikum, Mbak Surti. Assalamualaikum, Mbak Surti. Pak Uyuy. Ada apa toh, Pak? Ini Mbak Surti, saya mau numpang masak nasi, soalnya listrik di rumah saya mati. Terus yang ini saya harus ngirim catering. Tadi sih saya udah mau numpang masak di rumah Mbak Amira, tapi nggak enak. Gak enak kenapa toh, Pak? Soalnya tuh Fadil sampai ngebahas listrik segala. Kan saya jadi nggak enak. Ya udah makanya saya kesini. Walah, itu Fadil ngomong kayak gitu pasti diajarin itu sama Mbak Amira, Pok. Masa? Ya iyalah, udah pasti. Kayaknya. Lagian Mbak Amira ya, kok ngajarin anak kok nggak bener ya? Anak diajarin suruh pelit. Lah kalau Bobby tuh nggak pernah loh tak ajarin pelit sama orang lain. Iya. Makanya Bobby itu selalu tak ajarin untuk berbagi kepada sesama, saling menolong. Mbak Surti, bisa nggak ngobrolnya sambil nyolokin rice cooker? Soalnya saya takut nggak keburu ngirim cateringnya. Oke, ayo tak bantuin. Alhamdulillah. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Bayar nggak? Nggak usah, kan sekalian mau nganterin pesanan. Alhamdulillah. Sekali lagi makasih, Mas Cipto. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Neng. Loh, Mas Cipto, ngapain kesini? Nganterin pesanan, Mak. Sekali nganterin Raya. Seperti itu. Iya. Tapi kan hari ini nggak ada pesanan, Mas. Ya, Raya kira hari ini lagi ada pesanan, Mas. Maaf ya. Tadi bilang gratis kan, Mas? Ya udah deh. Saya pulang aja kalau gitu. Maaf ya. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, ayo. Numpang wifi ya. Mau ngerjain tugas kuliah. Katanya tagihan listrik naik. Tegur dong, numpang doang nih nggak beli. Nggak enak, larangnya. Udah, biarin. Biarin. Nganu, Bude. Iki ngurutnya udahan apa belum, Bude? Sik tondo, saya delete meneh. Nganu, Bude, iki loh. Tangan Lastri wis pegel. Tangan Yudi nggak pegel. Ya wis, ya wis. Oke, Bude. Le, yuk.
pulang. Udah selesai Bu. Ayo. Makasih ya, Nduk. Ya, meskipun Bude masih lemes, masih mau masakin buat makan siang. Loh ya jangan toh Bude. Kalau Bude masih lemas istirahat aja. Biar Lastri yang masak. Ya. Bener. Iya. Alhamdulillah. Makasih ya, Nduk. Tuh nanti masak kangkung aja. Terus sama goreng ikan. Cari aja bumbunya di dapur. Ya wes kalau gitu Bude istirahat. Iya. Loh, Bude? Hah? Yudi kemana? Loh, kita mau metu, Nduk. Alah. Yudi. Sini. Nih, kita ndak jadi pulang. Bu mau masak dulu di sini. Nih, mbahnya lagi sakit, ndak enak badan. Kasihan. Jadi Yudi bantuin Bu masak di dapur. Oke? Iya. Pipis. Ya udah kalau mau pipis sana ke belakang. Ayo cepet nanti keburu ngompol. Ayo yuk. Kenapa lagi? Ini pokoknya celana. Loh, kan udah besar Le. Masuk masih dibukain celana juga sama Bu Yaudah. Bude, aku sekalian ke belakang nyiapin makanan ya Bude. Iya. Bude istirahat aja. Ayo. Bude, tempat bumbu di mana? Duh, udah tidur lagi. Lah terus iki piye bumbunya? Bu udah. Jangan berisik Le. Bu Yudi, kamu sini. Ayo sini. Oh iya Bu Apa? katanya Bu mau masak. Jadi boleh bantuin boleh nggak? Jangan berisik. Tuh, lihat. Mbahmu udah tidur. Bu gimana mau masak, Le? Bu aja nggak tahu bumbunya ada di mana. Mau nanya mbahnya udah tidur. Ya. Piye? Oh iya. Telepon Pak Deper aja. Iya bener. Kok kamu pikirannya sama Bu? Nah, tuh, yang punya kontrakan tuh telepon. Oh iya ya. Bel gedes wong Lastri yo. Lagian mana bisa yang punya rumah nelpon gue? Kan nggak tahu nomor telepon gue. Udah angkat. Ya. Mas Pur, bumbu-bumbu tuh ada di mana yuk? Lu kok nanya aku, nanya Cipto loh. Loh, iki aku ada di rumahnya Mas Pur. Tadi aku habis mijitin Bude, katanya Bude meriang. Lah iki sekarang aku mau masak makan siang gitu loh. Tanya Bu Oh, iki Bude lagi tidur. Aku yang ndak enak tuh buat banguninnya. Ayo, aku tak ke situ. Mau kemana lu? Bisnis jaket kulit. Jaket kulit? Itu lu pakai jaket kulit, mau ganti lagi? Bisnis. Oh, bisnis. Bawel nanya mulu.